Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Teknologi Geospasial ingin mempresentasikan tugas besar dari peran teknologi geospasial dalam bidang pertambangan, subtema pemetaan luas daerah sebelum melakukan penambangan. Lanjut. Untuk anggota kelompoknya sendiri, terdiri dari 5 orang. Bisa diperkenalkan ya satu-satu? Nama saya Maurian Silatupari dengan NIM 120370162. Lanjut. Oke, saya Wahyu SP Tragenting dengan NIM 1203700166. Saya sendiri, Roberto Carlos, NIM 120370170. Lanjut. Saya Ali Amin Rais, NIM 120370192. Yang terakhir. Saya Esther Sylvia Pramudita, NIM 120370194. Oke, slide berikutnya. Latar belakang. Di zaman modern ini serba canggih, pertambangan merupakan salah satu industri yang terus berkembang, di mana untuk menghadapi proses tersebut, harus dilakukannya kemajuan teknologi. Ini dikarenakan kebutuhan akan barang tambang yang semakin meningkat sembari dengan pertumbuhan penduduk. Dalam hal konsep awal, dalam melakukan penambangan, diperlukan juga cara yang lebih efektif dalam membuat pemetaan awal dan persebaran bahan tambang pada daerah tersebut. Pemetaan ini sangat diperlukan untuk mendapatkan detail yang akurat, jelas, dan juga 3D. Lanjut. Untuk pertambangan sendirinya, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan, pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Lanjut. Nah, dari UU tersebut kita dapat menjelaskan bahwasannya tahapan penambangan itu ada 8, yaitu penyelidikan umum, eksplorasi, yang ketiga studi kelayakan, 4 persiapan penambangan, kelima penambangan, keenam pengolahan bahan galian, 7 pengangkutan, 8 pasca tambang. Dari tahapan di sini kami akan mengangkat tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, karena dibutuhkan dalam pemetaan untuk mengetahui luas lingkungan yang akan ditambang. Lanjut. Setelah ini slide akan dilanjuti oleh Raihan Sesdewa. Ya, untuk eksplorasi menurut KBBI disebut juga penjelajahan atau pencarian adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu. Misalnya daerah tak dikenal termasuk antariksa, minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, gua, air, ataupun informasi. Dalam dunia pertambangan sendiri, eksplorasi adalah kegiatan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi bahan galian tersebut, dan juga di sini diperlukannya luas suatu wilayah yang akan melakukan kegiatan pertambangan. Untuk pemetaan, apa itu peta? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata peta adalah gerak-gerik atau tangan dan sebagainya untuk isyarat dan sebagainya. Arti lainnya dari peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Pemetaan sendiri adalah proses kegiatan untuk menghasilkan peta yang kemudian dilakukan pengolahan dan manipulasi data yang ditujukan untuk menghasilkan perepresentasian data serta informasi dalam bentuk peta analog maupun peta digital. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk dilanjutkan oleh Oke, pemetaan terestrial dan survei GNSS. Survei topografi terestrial merupakan suatu kegiatan mapping untuk mengidentifikasi dan memetakan kontur atau profil permukaan tanah atau terrain beserta kenampakan yang ada di atas permukaan tanah, termasuk objek alami maupun buatan manusia. Pemetaan terestris dilakukan dengan terjun ke lapangan secara langsung untuk mendapatkan titik pengukuran di lapangan, yaitu titik X, Y, dan Z, menggunakan alat TLS (Terrestrial Laser Scanner). Survei GNSS merupakan sistem penentuan posisi berbasis antariksa yang terdiri dari suatu atau lebih konstelasi satelit dan infrastruktur argumentasi yang diperlukan untuk mendukung tujuan kegiatan berupa posisi, navigasi, dan waktu yang tersedia selama 24 jam dimanapun pengguna berada di seluruh permukaan bumi. Lanjut. Peran dalam dunia pertambangan. Pemantauan lereng
Pemantauan berkala kemiringan bench tambang terbuka sangat penting untuk keselamatan dan perkiraan tanah longsor. Dengan bantuan gerakan diferensial, perangkat lunak di lokasi manapun dapat dibedakan atau diidentifikasi seperti yang ditunjukkan oleh kode warna pada gambar. Batas lokasi yang tidak stabil dapat dibatasi dan besarnya pergerakan diferensial tanah membantu menilai tingkat dan tingkat perpindahan yang berguna untuk pencegahan kecelakaan karena pemantauannya sangat penting untuk keselamatan manusia dan material di tambang. Lanjut. Peran dalam dunia pertambangan. Pengukuran area yang tidak dapat disentuh. Ada banyak tempat di tambang terbuka yang tidak dapat diakses karena kecuraman atau bench. Kondisi tanah yang buruk, maka dalam hal ini TLS pun digunakan untuk memetakan daerah tersebut. TLS juga bisa mempelajari kenampakan lain di sekitar lokasi pertambangan. Misalnya, untuk mengukur batu-batu besar di bukit, informasi terperinci tentang dimensi batu-batu besar dan lokasi masing-masing di atas bukit untuk studi geoteknik bisa tepat tercapai oleh TSL. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh YS Petra. Oke, selanjutnya peran dalam dunia pertambangan. Yang pertama, pengukuran persediaan atau stockpile, di mana timbunan batu bara dan biji dibentuk oleh dump truck, pembuatan bucket, bulldozer, dan conveyor. Hal tersebut namun di lokasi tambang dan pabrik. Pengukuran persediaan sangat penting untuk evaluasi inventaris berkaitan dengan keuangan. TLS adalah instrumen yang berguna dan sarana cepat untuk mengukur volume persediaan dari berbagai bentuk. Lanjut. Kemudian untuk konsep pengukuran. Yang pertama, konsep dasar dari pengukuran suatu objek dengan terrestrial laser scanner itu adalah memanfaatkan sinar laser, di mana laser adalah cahaya murni yang sangat kuat dengan intensitas yang tinggi. Laser memancarkan radiasi elektromagnetik yang umumnya berbentuk cahaya yang tidak dapat maupun dapat dilihat dengan penglihatan normal yang umumnya melalui proses pancaran terstimulasi. Kedua, pengolahan data dilakukan dengan mengunduh data dari TLS. Data yang didapat dari pengukuran adalah berupa point cloud, di mana point cloud adalah serangkaian titik data dalam ruang yang terdefinisi dalam sistem koordinasi tertentu. Dan yang ketiga itu data yang direkam adalah data sudut horizontal atau alfa, sudut vertikal beta, dan jarak antara pusat koordinator atau koordinat scanner dengan objek yang direkam dalam R, bidang X dan Y dijadikan sebagai reference plane dalam koordinat scan. Laser bergerak dari atas ke bawah dan ke samping kanan scanner sesuai dengan arah perputaran jarum jam. Dan untuk metode pengukuran, itu yang pertama GNSS, di mana GNSS adalah pengukuran total station pengukuran dengan menggunakan total station dilakukan pada lokasi dan posisi titik yang sama dengan lokasi titik pengukuran GNSS metode RTK and TRIP, di mana pada pengukuran ini total station berdiri di atas titik kontrol yang sudah diukur dengan menggunakan GNSS metode statik, yang mana titik ikatnya terhadap base station. Dan yang kedua, metode pengukuran TLS. Metode pengukuran ini memerlukan tambahan sistem penentuan posisi untuk menentukan referensi sehingga mempermudah proses registrasi atau penggabungan data. Sistem penentuan posisi yang digunakan adalah INS atau Inertial Navigation System atau GPS, Global Position System. Kelebihan metode pengukuran ini adalah waktu yang digunakan untuk akuisisi data lebih cepat dan memungkinkan untuk memindai objek yang sangat besar. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ali Amin Rais. Kelebihan dan kekurangan TLS, di mana kelebihannya yang pertama itu proses langsung, yang kedua data cukup lengkap, dan ketiga jangkauan yang luas. Selanjutnya itu kekurangan, yang pertama ada waktu yang lama, tidak aman karena langsung turun ke lapangan, dan yang ketiga yaitu biaya pengeluaran. Lanjut.
Kelebihan dan kekurangan GNSS. Di sini juga ada 3 kelebihan. Yang pertama itu mudah untuk digunakan, yang kedua lebih efisien, dan yang ketiga lebih aman. Untuk kekurangannya, ada analisa yang rumit, kurang fleksibel, dan jangkauan yang sempit. Kesimpulan, dari pemetaan, dalam kegiatan penambangan akan menjadi faktor dalam penghitungan volume cadangan sehingga dapat mencapai proses penambangan yang akan berlangsung. Yang kedua, pemetaan ini akan menggambarkan keadaan yang sesuai dengan yang di lapangan pada suatu peta. Dengan metode tersebut, pekerja pengukuran topografi yang dilaksanakan di lapangan bertujuan untuk mendapatkan data setiap titik detailnya. Oke, sekian dari presentasi kelompok 8 teknologi spasial. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih.